Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dari Program Studi Hubungan Internasional Semester 5 Universitas Peradaban. Di sini saya akan mengkaji ulang dari webinar yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Rafika Arsyad dalam mata kuliah Studi Kawasan Asia Pasifik. Di sini saya mengambil salah satu tema yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Tulus Warsito MSI, yaitu analis kritis atas kepemimpinan Indonesia dalam politik global. Berbicara tentang kepemimpinan Indonesia dalam politik global itu dibagi menjadi dua konsep, yaitu yang pertama ada konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yang kedua ada konsep resolution PBB dalam on women in peacekeeping atau peran wanita dalam pemeliharaan perdamaian, di mana kedua konsep ini dianggap paling unggul dalam kepemimpinan Indonesia di ranah politik global. Berbicara tentang Indo-Pasifik sendiri, kita balik ke sejarah singkatnya, di mana pada tahun 2007 terdapat Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe yang berpidato tentang Indo-Pasifik ini di Parlemen India. Kemudian disusul pada tahun 2013-nya pada 16 Mei oleh Marty yang berpidato juga, akan tetapi berbeda tempat di Washington dengan istilah wilayah Indo-Pasifik yang secara eksplisit. Pendekatan Indo-Pasifik ini belum menjadi kebijakan resmi Jepang ketika Shinzo Abe bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Januari 2017, baru secara resmi mengusulkannya pada April 2017 sebagai strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang dimana sejak itu menjadi tulang punggung kebijakan keamanan dari Shinzo Abe. Kemudian terdapat perspektif Indo-Pasifik menurut Marty ini berbeda dengan konsep Indo-Pasifik dari Shinzo Abe, di mana dalam perspektif Marty ini Indo-Pasifik diartikan sebagai kawasan yang inklusif dan tidak terbatas pada negara-negara demokratis Barat. Ini mencakup Cina dan Rusia, di mana kedua negara tersebut yang menandatangani deklarasi East Asian Summit di Bali. Kemudian pada tahun 2018 pada tanggal 9 Agustus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi mempresentasikan konsep kerjasama Indo-Pasifik Indonesia ke pertemuan tingkat Menteri 8 KTT Asia Timur, di mana Ibu Retno bersama para diplomat Indonesia telah berkampanye untuk pengarahan dan lobby ke peserta. Dalam sambutannya, Ibu Retno ini sangat menekankan pentingnya inisiatif Indonesia dalam pengaturan geopolitik, di mana saat ini negara-negara di kawasan Indo-Pasifik ini memiliki potensi baru. Ia juga menekankan kepada Menteri East Asian Summit lainnya bahwa untuk menciptakan mekanisme baru atau mengganti yang sudah ada, akan tetapi untuk meningkatkan kerjasamanya tetap menggunakan mekanisme yang ada. Ibu Retno juga mendefinisikan East Asian Summit ini sebagai platform ideal untuk mendorong kerjasama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Kemudian apa sih latar belakangnya? Yang pertama ada ASEAN Outlook tentang Indo-Pasifik ini memandang sentralitas ASEAN sebagai dasar prinsip untuk mempromosikan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik yang dipimpin oleh ASEAN, di mana mekanismenya itu sama seperti East Asian Summit sebagai platform untuk dialog dari implementasi kerjasama Indo-Pasifik sambil mempertahankan formatnya. Selain itu, ASEAN juga
berupaya mengembangkannya jika sesuai dengan kerjasama dengan pihak lain. Mekanisme yang digunakannya yaitu ada regional dan subregional di kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia pada area tertentu dari kepentingan umum untuk melengkapi inisiatif yang melemah. Kemudian apa sih tujuannya? ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran atau Zone of Peace, Freedom, and Wealth, di mana Duta Besar Indonesia itu berbicara bahwa ASEAN atau siapapun untuk membangun negaranya itu hanya bisa ketika lingkungannya itu damai atau baik-baik saja. Kemudian berbicara tentang Indo-Pasifik dan Asia-Pasifik, di situ terdapat perbedaannya. Apa sih perbedaan dari Indo-Pasifik dan Asia-Pasifik? Yang pertama Asia-Pasifik. Asia-Pasifik itu lebih ke daratannya, kemudian Indo-Pasifik itu lebih ke wilayah perairannya atau wilayah pantai dari Asia dan Afrika. Jadi antara Indo-Pasifik dan Asia-Pasifik itu cakupannya lebih luas Indo-Pasifik. Terdapat salah satu contoh yang dimana contoh ini masuk ke salah satu konsep awal dari pada kepemimpinan Indonesia dalam politik global, yaitu masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep resolution PBB dalam on women in peacekeeping atau peran wanita dalam pemeliharaan perdamaian, yaitu ada women soldier, di mana perkembangan teknologi militer sekarang ini memungkinkan militer bisa diakses oleh seorang wanita. Contohnya ada gerilyawati. Tetapi perempuan dalam hal persenjataan juga tidak bisa dibedakan dari seorang laki-laki. Akses teknologi dan sosiologi mendorong wajarnya seorang perempuan itu terlibat pada persoalan pemeliharaan perdamaian. Mengapa wanita bisa masuk ke ranah kemiliteran atau ikut serta di permasalahan perdamaian? Yang pertama, meningkatnya teknologi persenjataan. Yang kedua, wanita itu lebih welcome. Yang ketiga itu wanita itu lebih peaceful. Kemudian wanita itu lebih manusiawi. Dan yang terakhir, wanita itu lebih komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.